Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. What a day untuk kita semua yang merupakan investor cryptocurrency. 24 jam terakhir, terutama untuk teman-teman yang merupakan holder altcoin, harusnya sedang menghadapi hari yang cukup menyenangkan karena hampir semua altcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Apa penyebabnya? Kita bakalan bahas di video hari ini dan juga tentunya kita bakalan bahas untuk update price action beberapa chart yang menurut saya penting untuk kalian ketahui. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 6,33%. Dan volume 24 jam terakhir, teman-teman, itu mengalami kenaikan sampai 116%. Bayangkan. Dan dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance itu turun ke angka kurang lebih 48-49%. Dan di top 10 sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau. Oke. Kenaikannya ranging antara 3% hingga kurang lebih 70%. Kapan lagi teman-teman kalian melihat koin di top 10 itu naik 24 jam terakhir itu 70%? Udah lama sekali kita nggak melihat hal semacam ini terjadi. Dan XRP yang menjadi top performer hari ini dengan kenaikan 71,58% ke 0,81 dolar. Dan tidak tanpa alasan, teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita bakalan bahas nanti di berita dan data. So, secara overall, kalau kita perhatikan, altcoin semuanya dalam keadaan hijau. Dan rata-rata kenaikannya juga banyak yang 2 digit ya. Jadi, selamat untuk teman-teman yang mungkin sudah sempat menyerok beberapa minggu yang lalu. Dan harusnya sekarang sudah berada dalam keadaan cuan yang lumayan banget. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, ini adalah penyebab kenapa kita melihat XRP kemudian mengalami rally yang luar biasa kencang. Bahkan kemarin sempat menyentuh kalau tidak salah hampir 1 dolar. Karena pada akhirnya hakim memutuskan bahwa XRP bukanlah sebuah sekuritas. Setelah bertahun-tahun XRP berjibaku dengan SEC karena dituntut dan dituduh sebagai security, pada akhirnya kasusnya diputuskan bahwa XRP bukanlah security. Jadi ini adalah kemenangan besar untuk XRP dan kita melihat reaksi dari market itu langsung sangat masif dan XRP kemudian mengajak juga dan menarik altcoin lainnya juga ikutan meroket. Alasannya karena kita melihat XRP itu meroket kencang menyebabkan Bitcoin dominance itu drop, teman-teman. Ketika Bitcoin dominance drop, orang-orang yang mungkin terlalu overexpose atau mungkin terlalu banyak megang Bitcoin mulai merasa, oke, ini sepertinya kita bisa melihat altcoin mulai meroket lagi, jadi mungkin menjual sebagian Bitcoinnya kemudian kembali di-convert ke dalam bentuk altcoin. Atau yang kedua, juga karena mungkin orang melihat Bitcoin dominance mulai start menurun, oke, sehingga orang-orang yang kemarin masih menunggu di sidelines, sekarang udah mulai start menyerok altcoin. Jadi, itu adalah beberapa alasan kenapa kita bisa melihat altcoin rata-rata itu meroket sangat kencang, teman-teman. Oke, jadi ini adalah kemenangan besar tentunya. Dengan adanya kemenangan ini juga tentunya market merasa harusnya beberapa project lain yang juga dituntut oleh SEC dan dituduh sebagai security bisa saja kemungkinan besar juga bakalan diputuskan tidak atau bukan merupakan sekuritas. Sehingga kalau kalian perhatikan, koin-koin yang kemarin drop luar biasa kencang karena dituduh oleh SEC merupakan security, itu hari ini meroket kencang. Contohnya seperti Cardano, kalau kalian perhatikan menaik kurang lebih 26,75%. Ya walaupun sebenarnya dari Bitcoin sendiri kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan banget, hanya kurang lebih 3%. Tapi ya itulah biasa yang terjadi ketika kita melihat semacam altcoin season. Biasanya Bitcoin bakalan cenderung sideways dan altcoin itu outperform Bitcoin. Ini sebenarnya yang kalian tunggu. Walaupun teman-teman ini baru 1 hari, kalau misalnya kita mau melihat altcoin season, tentunya kita perlu melihat altcoin itu berhari-hari outperform Bitcoin sebelum kita bisa
memikirkan soal altcoin season. Karena altcoin season itu bukan soal cuman altcoin naik dalam 1-2 hari saja. Kita mau melihat sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Itu baru bisa kita sebut sebagai altcoin season. Jadi untuk sekarang kita nggak bisa confirm bahwa kita masuk ke altcoin season, tapi yang bisa kita ketahui sekarang adalah bahwa altcoin dalam 24 jam terakhir itu naik lumayan signifikan, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian dengan ada pergerakan yang lumayan signifikan di altcoin, teman-teman. 24 jam terakhir, kita melihat total likuidasi itu mencapai 287 juta dolar, teman-teman. Dan ini juga jarang sekali kita lihat bahwa angka likuidasi di XRP dan Ethereum itu hampir setara dengan angka likuidasi di Bitcoin. Bitcoin itu 64 juta likuidasi, kalau Ethereum 44 juta, XRP 59 juta. Artinya kita juga melihat semacam short squeeze dari XRP dan juga Ethereum. Dan mudah-mudahan tidak ada dari viewer saya yang termasuk terliquid di sini, yang mungkin kemarin mencoba untuk short di pucuk, mencoba menebak di pucuk, tapi pada akhirnya kemudian di liquid. Karena saya tahu kemarin XRP itu naik awalnya dari 0,47 dolar, kalau tidak salah, nyampe ke 0,62. Saya tahu karena saya lagi punya posisi long pada saat itu. Jadi saya juga shock. Ketika itu saya lagi di luar, dan ketika pulang ke rumah, ini XRP kok naiknya kenceng banget gitu. Dari 0,47 menjadi 0,62. Dan saya yakin pada saat itu banyak orang yang kemudian mencoba untuk short di sana, tanpa mungkin mencari tahu dulu apa alasannya kenapa XRP bisa nge-pump setinggi itu. Dan kalau orang yang short di sekitaran 0,6, saya yakin sebagian besar bakalan kena liquid. Karena kita tidak berhenti di 0,6, hanya sideways sebentar, kemudian kita nge-pump lagi sampai kurang lebih angka 0,9. Bahkan sampai menyentuh 1 dolar. Atau mungkin di beberapa exchange ada yang menyentuh 1 dolar. So, sekali lagi teman-teman, kalau ketika kita melihat ada momentum sekencang itu, teman-teman yang kalau nekat untuk counter momentum tersebut, pastikan kalian mengerti cara manage posisi tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak boleh melakukan short ketika ada kenaikan yang cukup tinggi. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau misalnya kalian memang yakin dengan setup yang ada. Tapi kalau misalnya kalian yang cenderung sering ragu dengan keputusan kalian sendiri, jangan mencoba-coba untuk melawan momentum. Karena biasanya yang kalian lakukan adalah ketika misalnya kalian short dan kemudian dia meneruskan kenaikan, kalian tidak cepat-cepat cut loss, tapi malah terus meng-hold posisi tersebut, atau bahkan averaging ke atas lagi. Itu jangan sampai kalian lakukan. Oke? Karena sekali lagi, kalian perlu tahu cryptocurrency itu volatilitasnya sangat tinggi, teman-teman. Mungkin tidak tercermin dalam beberapa bulan belakangan, tapi kalau kita melihat di tahun 2021, itu volatility luar biasa kencang. Pergerakan 2 digit dalam 24 jam terakhir itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. 2 digit itu artinya pergerakan belasan atau puluhan persen dalam satu hari. Jadi kalian jangan sampai terlena dan juga terlalu overconfidence. Kalaupun kalian misalnya dalam beberapa bulan terakhir terus-menerus mengalami profit, itu bisa dalam sekejap hilang kalau misalnya kalian tidak memanage resiko kalian dengan baik. Oke? Dan juga, ini adalah update saja untuk kalian bahwa, sekali lagi teman-teman, kita mendapatkan berbagai berita positif untuk sektor kripto dalam beberapa bulan terakhir. Apa saja? Yang paling baru, kasus XRP akhirnya dimenangkan oleh XRP. Kemudian soal beberapa institusi terbesar di dunia itu sudah kemudian berebut untuk masuk ke Bitcoin. Dan kita tahu banyak sekali spot Bitcoin ETF yang kembali di refiling. Dan kita bisa melihat untuk first deadline-nya, first deadline-nya itu nanti ada di bulan September 2023. Jadi sekarang bulan Juli, Agustus, September. Jadi 2 bulan lagi akan ada first deadline. Jadi akan ada keputusan dari SEC, antara mereka masih perlu menunggu lagi, atau mereka sudah akan ambil keputusan untuk di-approve atau di-decline. Kemudian second deadline-nya itu nanti di bulan Oktober. Jadi ada di bulan September, Oktober, Januari 2024, dan juga paling akhir Maret 2024. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah berhasil hold portofolio kalian dari tahun 2020, 2021 hingga sekarang, selamat. Sepertinya sepertinya kalian sudah melewati masa-masa tersulit. Dan harusnya untuk sekarang akan lebih gampang
daripada tahun 2021 maupun 2022. Dan saya berharap kalian tidak terlalu cepat untuk melakukan taking profit, walaupun tidak ada yang salah dengan namanya taking profit, karena kan selalu ada statement, kok kita kan tidak pernah salah kalau yang namanya taking profit. Tidak ada salahnya kok. Benar, saya tidak menyalahkan kalau kalian mau take profit. Tapi kalau misalnya kalian sudah melewati berbagai macam masalah dari tahun 2021, 2022, dan ketika kalian baru hijau sedikit sekarang kalian mau jualan, menurut saya agak disayangkan saja gitu. Oke, kalau saya pribadi, belum ada terbesit sedikit pun di otak saya untuk melakukan take profit sekarang. Oke, saya bisa aja salah, bisa aja kita kembali ke low baru, tapi in the end of the day, saya memang masuk ke crypto itu tujuannya untuk long term. Atau at least lah saya mau menunggu sampai ke all time high yang baru. Kalau itu saya. Itu kalau saya gitu ya. Kalau kalian, ya terserah kalian, tapi saya cuma pengen menyampaikan opini saya saja. Terserah kalian. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Tapi nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke chart Bitcoin, teman-teman, saya pengen update ke kalian dulu untuk chartnya Dollar Index. Oke, Dollar Index. Chart yang sudah beberapa kali juga kita lakukan update. Dan terakhir kali saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa kalau misalnya kalian merupakan seorang traders, kalian itu harusnya melirik dollar index karena lagi ada sebuah setup yang menurut saya akan provide peluang cuan dengan risk and reward yang cukup tinggi. Yaitu adalah sell setup. Kenapa saya mengatakan kemarin ini adalah potensial untuk sell setup? Karena kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup masif ke bawah, diikuti konsolidasi, sekaligus ada retest ke area trendline, dan kalau misalnya kita jebol dari trendline tersebut, ini adalah peluang bagi kalian untuk short. Ini adalah yang terakhir saya sampaikan ke kalian soal dollar index. Tetapi, kalau misalnya diperhatikan sekarang, kenaikan yang kita lihat di sini cenderung sangat korektif, teman-teman. Cenderung sangat korektif. Which is bagi saya ini adalah pertanda bahwa cepat atau lambat, dollar index kemungkinan akan kembali start rollover. Dan menurut saya chance cukup besar kita akan revisit ke area 101 atau bahkan 100,8 di sini. Jadi, kalau misalnya teman-teman sempat melakukan short dari angka 102 di sini, maka sekarang kalian harusnya ada cuan sangat amat luber, teman-teman. Tapi saya yakin mungkin sebagian besar tidak sempat memanfaatkan kesempatan ini hanya karena satu alasan, yaitu mereka tidak punya akun di sebuah broker yang bisa trading di semua aset kelas. Karena masih ada beberapa yang bertanya, kok saya mau trading dollar index di mana? Mau trading saham US di mana? Saya udah sering mention ini, teman-teman. Tapi mungkin sebagian masih lupa bahwa salah satu platform yang saya pakai untuk trading di semua aset kelas adalah di MiTrade. Karena di sini, teman-teman, kalian akan bisa trading di semua aset kelas. Mulai dari forex, komoditas, saham, kripto, maupun indeks. Nah, untuk dollar index itu termasuk dalam kategori indeks. Jadi kalau misalnya kalian ada akun di MiTrade, harusnya kemarin kalian sudah bisa manfaatkan setup tersebut. Sekali lagi teman-teman, dalam beberapa waktu terakhir, sebenarnya kalau kalian jeli, peluang itu jauh lebih banyak dari aset kelas lain. Contohnya di saham Amerika Serikat yang terus mengalami rally. Dollar index seperti ini juga menghadapi volatility. Kemudian di forex juga banyak sekali setup yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kalau misalnya kalian seorang traders, saya harus sampaikan ini juga di berbagai kesempatan, bahwa akan sangat disayangkan kalau misalnya kalian sebagai seorang trader hanya terfokus ke salah satu aset kelas saja. Walaupun tidak ada yang salah, tetapi kan kalau misalnya kalian punya setup di tempat yang lain, atau kalian mempunyai pilihan pair yang lebih banyak, tidakkah itu berarti kalian akan menemukan lebih banyak peluang berdasarkan trading plan kalian? Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di semua aset kelas, kalian mungkin bisa mencoba di MiTrade. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian tinggal klik dan kemudian kalian bisa langsung aja mendaftar. Oke, kita langsung aja sekarang masuk ke chartnya Bitcoin. What happened? Oke, kita cek di 4-hour chart, teman-teman. Di video kemarin saya sampaikan apabila, teman-teman, kita sampai break di bawah area trend di sini, saya rasa kita akan dalam waktu yang sangat singkat, kemudian nyampe lagi ke area
lower channel di sini 28.800. Tapi yang terjadi adalah kita tidak melakukan breakdown dari trendline tersebut. Jadi kita maintain trendline tersebut sehingga ini berarti kita mempunyai kesempatan untuk terus-menerus merangkak naik. Ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin. Dan di 4-hour chart sebenarnya ada satu berita positif, yaitu adalah kita mendapatkan closing 4-hour candle paling tinggi semenjak bulan tanggal 23 Juni kemarin. Dan kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kita sekarang fix breakout dari channel di sini, walaupun hanya di 4-hour candle. Dan untuk sementara kita sedang mencoba untuk dapat konsolidasi di atas area tersebut. Nah, bagi saya teman-teman, kita sudah mendapatkan satu indikasi baik bahwa kita mampu breakout. Tetapi yang kedua adalah breakout kita itu masih sangat tipis. Kita tidak disertai dengan momentum yang terlalu kuat untuk mendorong sampai jauh. Artinya kita harus sedikit waspada dengan hal ini. Ketika kita breakout tetapi breakoutnya tidak jauh, maka kita mempunyai chance untuk mendapatkan semacam fake out. Ini adalah sebuah kesempatan untuk terjadi. Bukan sebuah kesempatan, tapi sebuah senario yang bisa aja terjadi. Nah, kalau misalnya dalam 1-2 candle 4 hour, itu kemudian kita kembali closing di bawah area kurang lebih 31.000, oke, kalau kita closing kembali di bawah area tersebut, saya rasa kita sudah bisa fix menyampaikan bahwa ini adalah sebuah fake out. Tetapi, kalau misalnya 1-2 candle 4 hour lagi kita mampu untuk bertahan di atas area ini, maka saya pribadi kemungkinan besar akan zoom in ke time frame yang kecil dan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Oke, untuk sementara kita belum tahu pattern apa yang akan terbentuk dari sini. Masih bisa berbagai macam ya teman-teman. Kalau misalnya saya mau long, saya mau melihat dulu ada setup yang berbentuk bullish continuation pattern. Bisa aja kita mendapatkan penan, oke? Atau kita mendapatkan ascending triangle, atau mendapatkan bull flag. Apapun itu, kalau misalnya saya mendapatkan ada pattern konsolidasi di sekitaran area di sini, saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Oke, tetapi kalau misalnya yang tadi saya sampaikan terjadi, artinya di 4-hour chart kita kembali melihat Bitcoin kembali closing di bawah area 31.000, saya justru akan mencoba untuk zoom in ke time frame yang kecil dan mencari juga apa? Bearish continuation pattern. Kalau misalnya kita mendapatkan sell off, teman-teman, kemudian ada bear flag di sini, ini akan saya justru manfaatkan sebagai short setup. Jadi sekali lagi, kita di sini tidak mencoba untuk mendahului market, kita tidak mencoba untuk menebak-nebak market habis ini bakal kemana. Kita hanya mengikuti apa yang market kasih ke kita. Clue-nya apa gitu habis ini. Nanti sudah ada clue-nya, baru kita bisa lakukan analisa bahwa probabilitasnya lebih tinggi akan seperti ini berikutnya. Jadi kita ikuti saja mau market seperti apa. So, kesimpulannya, kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi di sini, berupa bullish continuation pattern, apapun bentuknya, harusnya teman-teman sudah mengerti pattern-pattern continuation, itu bisa penan, itu bisa rectangle, itu bisa flag, itu bisa ascending triangle. Kalau salah satu dari tersebut, saya lihat di sini, saya akan mencari peluang untuk long, tapi kalau tidak, dan kita kembali closing 4-hour candle di bawah area ini, dan kemudian melakukan bearish continuation pattern, ini justru adalah tanda dari market bahwa yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out, dan kita kemungkinan besar justru akan kembali menuju ke area lower channel di sini, atau bahkan kita bisa menjebol sampai ke area yang saya tunggu justru sebenarnya di sekitaran 29.200 sampai 28.700. Tapi kalau kita tidak dikasih sampai di sini dan Bitcoin ternyata memang sudah siap, ya sudah, kita ikuti saja alurnya. Berarti memang bukan rezeki kita untuk mengambil di sekitaran area di sini. Ya, saya rasa penjelasannya cukup simpel dan jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.